Saudara yang dikhotbahkan tadi Bu Nita, saudara ya. Kalau kita sudah tidak bisa menikmati, kalau kita sudah pakai kekuatan kita sendiri, maka kita akan menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Saudara, dan pada waktu Bu Nita khotbah seperti itu, saya itu bilang terus sama Ibu Ruth, saya tuh heran sama Miel. Dia hadir dari pagi sampai jam segini dan tetap tenaganya sekuat itu. Dan setiap kali kami diam langsung didor supaya bangun. Nah saudara ya, saudara papahnya mamahnya sudah menyerah, dia belum menyerah. Saudara, dan dia nari terus bersuka cita saudara. Saudara, kenapa? Karena buat dia ini bukan beban. Buat dia ini bukan sebuah keharusan. Saudara, buat dia setiap kali ada acara-acara seperti ini adalah kesukaan. Dan sampai kapan saudara kita ini masih bisa menikmati semuanya? Ataukah kita sudah menjadi tua dan menganggap segalanya adalah beban dan segalanya adalah keharusan? Saudara, mari kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada malam berjaga-jaga sampai saudara seluruh dunia keluar dari Mesir. Dari keduniaan. Dari semua cara manusia. Dari semua daya tarik dunia. Dan ada sekali lagi malam berjaga-jaga. Di mana tiba-tiba kemuliaan Tuhan bam, menguasai semuanya. Saudara, dan hari-hari ini adalah malam berjaga-jaga. Saya sejak awal tahun saya seperti merasa Tuhan itu bergetar dan berkata, nah, perbanyak malam berjaga-jaga. Saya mengharapkan hari ini. Karena hari ini tidak akan kembali bahkan tahun-tahun depan. Di mana saudara ulang tahun Bekasi dengan ulang tahun Pak Yusak dan saudara ya hari libur di mana orang Hindu semua cari Tuhan dan orang Islam semua cari Tuhan. Ini tidak akan ketemu saudara, tidak akan ketemu lagi tahun depan, tahun-tahun lagi. Tapi saya tidak tahu waktu Tuhan. Cuma saya bersyukur kalau saudara dan saya memilih berjaga-jaga. Karena berjaga-jaga saya lihat Oma. Tadi saya bilang Oma masih kuat. Masih. Saudara, saya bersyukur ada orang-orang yang berkata kami memilih berjaga-jaga. Saya cuma mau berkata sama saudara tidak tahu kapan. Tapi dia janji dua hal akan terjadi. Ada malam berjaga-jaga di mana tiba-tiba semua orang dari dunia yang bejat, yang bego, yang tidak ngerti, bam, keluar dari Mesir. Keluar dari dunia, keluar dari kebodohannya, keluar dari dunia kemarahan, keluar dari dunia saudara kesepian, keluar dari dunia perzinahan. Saudara, yang satu lagi akan ada malam berjaga-jaga yang bam, tiba-tiba semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, tiba-tiba kita akan mendapat roh keahlian. Kita akan melihat di mana saudara orang-orang fasik menyerahkan hartanya. Kita akan melihat di jalan-jalan kesembuhan. Kita akan melihat saudara apa yang namanya semua orang akan berkata ada kabut. Dan dia janji dan terus memperbarui janjinya. Saudara, yang paling terakhir, ini yang paling terakhir saudara ya. Pada waktu tahun lalu 7 Juni Tuhan bilang 15 tahun. Sekarang sudah 1 tahun lewat, sudah 14 tahun. Saudara ya, saudara, hari yang sama, bulan yang sama. 3 saudara hamba Tuhan. Saudara, yang satu dari Katolik. Yang satu, ya kalau Cherry sempat punyanya Bu Nani. Saudara ya, saya sudah minta. Saudara, itu ada 3
orangnya, langsung ditampilin. Saudara, tentang janji 5 tahun. Saudara ya, keamanan. Saudara, itu 3 orang. Saudara, 3 orang itu apa? Atau khotbah autentik juga ada. Saudara di situ ada 3 orang itu. Yang satu saudara dari Katolik. Saudara yang satu dari Reformit, itu kayak GKI saudara. Yang satu dari Bethel. Dan Tuhan ngomong begini. Dalam 10 tahun ini aku akan menampakkan diriku, kemuliaanku secara autentik. Saudara, kenapa dia 10 tahun dan kita 15 tahun? Karena saya tahu 5 tahun terakhirnya sebenarnya lawat. Sebenarnya sudah masuk masa aniaya. Tapi janjinya bangsa kita akan terluput. Tapi yang 10 tahun ini saudara, Tuhan berkata akan menyatakan dirinya secara otentik. Apa sih otentik itu saudara? Saudara, otentik itu sah, tidak bisa diragukan lagi. Saudara, itu sangat unik, orisinil, dan seluruh dunia mengakui. Jadi akan ada kemuliaan Tuhan yang orang tidak bisa buat. Saudara, kalau kesembuhan orang masih bisa bilang begini ya. Ya tadi mungkin pura-pura sakit, jadi sekarang sembuh. Tapi kalau saudara tangannya potong dan tiba-tiba muncul saudara tangannya, itu namanya otentik. Orang tidak bisa bilang, tidak bisa menyangkal, mereka akan berkata itu Tuhan. Saudara, kalau nih saudara kanker aja sembuh, orang bilang ini, ya mungkin salah diagnosa. Tapi kalau saudara anak Down syndrome, saudara dengan gen yang salah, saudara yang mukanya sudah kelihatan tiba-tiba sembuh total, muka berubah. Orang akan berkata ini autentik. Tidak bisa dibuat, hanya Tuhan yang bisa buat. Dan kalau Tuhan janji sampai ke 3 orang di saat yang sama, saya berharap saudara nangkap. Dia bukan lupa dengan janjinya. Dia bukan mengundur. Dia bukan saudara gak bisa buat dan rubah. Dia sedang tunggu kita berjaga-jaga bagi Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa, ayo wake up dan bilang Tuhan, ini setetes cinta. Ini setetes pengabdian. Ini setetes iman. Aku berjaga-jaga karena aku menunggu 2 hal. Aku menunggu yang namanya saudara semua keluar dari Mesir. Dan yang kedua kemuliaan. Amin. Saudara, kemudian ayatnya berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Saudara, pada waktu saya di Israel, di Belanda, teman-teman saya Israel tuh suka ngomong begini. Kalian gak tahu artinya jadi umat kesayangan. Saya bilang kenapa? Dia bilang ini, pokoknya menderita deh. Mereka itu kepahitan saudara sama Tuhan. Jadi mereka bilangnya selalu gini, aduh kalian gak tahu bahwa bangsa Yahudi itu jadi umat kesayangan tuh, aduh paling menderita. Ya, saya rasa mereka butuh bertobat dan butuh inner healing. Tapi saya itu kemarin lihat film saudara. Ini kejadian sungguh. Saudara, jadi dia kerajaan kecil saudara ya. Di Yunani itu terdiri dari pulau-pulau. Saudara, dan mereka satu pulau itu biasanya punya, pokoknya istilahnya kayak kerajaan kecil lah saudara. Saudara jadi papahnya atau itunya gelarnya Lord gitu saudara. Nah saudara, dia punya 3 anak. Dan pada waktu kecil saudara, ini 3 anaknya dilepas saudara di hutan suruh berburu. Dan tanpa setahu dikasih saudara ya pistol. Padahal baru umur 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Pokoknya beda dikit-dikit lah usia mereka. Dikasih pistol dan dikasih pisau. Tanpa setahu mereka.
Papahnya itu melepaskan saudara serigala, tapi yang sudah ditembak. Dan serigala ini sudah sebenarnya sudah dilukai. Dan serigala ini pokoknya tidak akanlah bisa sampai membunuh anaknya. Tapi tetap serigala. Dan tetap mengejar mereka. Saudara, dan yang dua anaknya nangis. Saudara, teriak-teriak histeris saudara. Dan anak yang nomor 2 ini saudara, dia ngambil pistolnya, dia ledakin. Dia ngambil saudara yang namanya pada usianya baru 8 tahun. Saudara, dia ngambil pisau dan dia kirim. Saudara, sejak hari itu nasibnya berubah. Ketika kakaknya boleh duduk, saudara, ya di meja makan, dia ditaruh saudara di tempat latihan kungfu lah kasarnya. Wah, dikebukin saudara. Saudara, ketika kakaknya sekolah baik-baik, dia masukin sekolah tentara. Saudara, ketika kakaknya saudara ya, saudara kelihatannya hidupnya nyaman dikasih uang, dia ditaruh saudara, suruh kerja di pelabuhan. Saudara, sampai dia pernah berpikir begini, saya ini salah apa? Kenapa papa sangat membedakan saya? Dan dia tidak pernah bisa mengerti dia salah apa. Kenapa papahnya sangat membedakan dia. Sampai pada waktu papahnya mati, saudara, dibuka warisannya. Kakaknya berpikir akan dibagi 3 atau dibagi 4 dengan ibunya. Ternyata semua cuma dikasih uang, ibunya dikasih uang sekian, anaknya 1 dikasih properti, dan semuanya saudara. Saudara, mulai dari warisan, gelar saudara ya, kemudian keuangan seluruh pulau diwariskan ke anak keduanya. Saudara, hari itu dia diem bengong, kakak-kakaknya marah saudara, dan dia bilang, oh, di situ ditulis, karena engkau anak kesayangan, anak yang aku pilih untuk mewarisi, meneruskan, mengembangkan semua yang aku punya. Mau enggak sih kita jadi anak kesayangan? Di situ ditulis kakakmu dan adikmu tidak akan mampu untuk memegang tanggung jawab sebesar ini. Di situ ayahnya berkata, hari itu ketika aku lihat cuma kamu yang berani tembak itu serigala. Cuma kamu yang berani ambil pisau dan habisi. Dan kamu bilang ke adik dan kakakmu berdiri di belakangku. Biar aku yang hadapi serigala itu. Aku tahu papanya bilang, kamu the chosen one. Pak Samuel tadi cerita khotbah harga anak sulung. Ketika dia berani berkata, itu tanggung jawabku. Saudara, itu harga ketika Yusuf berkata, aku yang akan memelihara hidupmu dan seluruh keluargamu. Bahkan seluruh bangsa. Sudah dapat? Saudara, saya mau bilang sama saudara. Ya. Mahanaim dan saudara bertahun-tahun berdiri di depan, menghadapi peperangan, serangan. Saudara dan saya, saudara, bertahun-tahun sepertinya semua berkata silakan di belakang, biarkan kami yang menghadapi. Ketika yang lain tidur, saudara ada di sini. Ketika yang lain foya-foya, saudara nabur sampai tetes darah terakhir. Ketika yang lain, saudara, tidak berani untuk disebut penginjilan, sesat masuk penjara, kita biasa menghadapi itu. Tuhan lihat semua yang kau tabur. Dan Tuhan bilang, biar bagaimanapun
Saudara semua anak kesayangan. Dia tahu waktu Bunita tabrakan seluruh badan penuh kaca. Dan tetap melayani. Dia tahu ketika perut Bunita Bunike terjun ke jurang 20 meter. Dan merayap keluar dan senyum. Berdiri di pinggir jalan. Saudara, Tuhan tahu ketika saudara CS tidak punya uang tapi saudara bisa pelihara 3-4 rumah singgah. Tuhan tahu ketika Kak Puji banjir rumahnya dan kasih makan saudara. Orang-orang yang kena banjir. Saya tahu setiap saudara punya cerita. Setiap saudara punya cerita. Dan saya berdoa. Hari ini jangan marah dan jangan berkata, kenapa Tuhan belum berkati? Kenapa sepertinya aku diperlakukan berbeda? Karena kita anak kesayangan. Kita sedang dilatih, diperkuat. Percayalah kita akan memerintah bersama Dia. Kita akan mendapat, mewarisi, mengelola. Saudara kita akan saudara ya memegang kendali. Begitu banyak hal. Ini saudara sebentar supaya saudara tahu saya tidak bohong. Tolong dikeluarkan tentang 3. Jangan yang ini, yang gambarnya aja yang 3. Habis ini. Nah, saudara lihat. Bagaimana mungkin dalam sekaligus saudara. Di saat yang sama. Saudara Nicky Gamble itu Katolik. Rick Warren Protestan. Billy Wilson karismatik. Kalau enggak Tuhan sangat serius. 10 tahun ini masa lawatan. Loh saudara, orang Katolik itu gak percaya lawatan loh saudara. Saudara dan mereka itu gak percaya mujizat. Saudara Rick Warren lumayan lah saudara ya. Tapi dia juga tidak terlalu saudara. Dia tidak terlalu saudara. Mau yang supranatural saudara. Tapi dia dapat persis sama. Persis sama. 3-tiganya. Saya berdoa saudara menangkap dan mengerti. Dia tidak sedang menunda. Dia sedang menyiapkan semua anak kesayangannya. Untuk masa yang terajaib. 10 tahun keajaiban. 10 tahun kedahsyatan. 10 tahun saudara masa paling sibuk. Itu istilahnya Tuhan ngomong begini. Kalau sekarang aja ya. Kamu baru segini nanti enggak bisa. Saudara tahu kenapa saudara ya. Yang namanya Evan Robert itu sampai saudara hampir gila. Pada waktu lawatan dia tidak sempat tidur. Tidak sempat makan. Karena hadirat Tuhan itu sangat kuat terus non-stop. Saudara mengejar dia. Orang di mana-mana saudara mengalami lawatan. Saudara kalau tadi saudara tahu John Gillek. Saudara dia juga sama sampai saudara anaknya marah. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhenti. Karena kalau dia berhenti ada yang mati. Kalau ada yang dia berhenti ada yang mati. Saudara jadi dia terus kesembuhan ilahi. Karena dia beradu dengan maut saudara. Dan Tuhan sedang siapkan kita. Kalau saudara lihat film itu ya. Dia berpikir kenapa sih papanya sebegitu kerasnya. Ternyata di pulau yang papanya warisi. Itu isinya mafia. Isinya pedagang narkoba. Isinya pedagang saudara senjata. Isinya saudara ya. Semua orang-orang yang mengerikan. Saudara dan dia bilang begini. Pantas. Hari itu papanya memaksanya, melatihnya begitu keras. Karena dia tidak tahu bahwa itu yang dihadapin papanya everyday. Dan papanya bahkan minta dia melipat gandakan dan mengembangkan. Saudara, Tuhan sedang berkata, nak,
Masa lawatan tidak seperti yang kau sangka. Kalau tiba-tiba nih ya pabrik demi pabrik dikasih ke kita, apakah saudara bisa? Kalau tidak roh keahlian datang. Saudara, kita itu sudah ditawari 4 pabrik, kita tidak lakukan. Kita sudah ditawari berapa banyak tambang, kita tidak buat. Karena kita belum siap. Karena itu masa yang terdahsyat itu. Kita teriak-teriak take over, take over. Loh, orang sudah datang ngasih pabrik loh. Kita bilang gimana jalaninya. Kita ini belum siap saudara. Dan hari ini saya mau saudara tahu dan berkata, siapkan aku. Kalau engkau mau latih aku untuk mulai kerja dan kerja. Mulai take over pabrik. Mulai take over saudara ya dunia. Mulai take over gunung demi gunung entertain. Mari siap. Mari siap. Biarkan Tuhan melatih. Tuhan mengangkat. Tuhan memaksa. Tuhan melatih. Saudara, kita teruskan. Ia meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, ini janjinya. Tuhan itu tidak pengen saudara nangis. Tuhan juga tidak pengen saudara malu. Tuhan itu tidak pengen saudara engkau menderita. Bahkan dia tidak pengen saudara mengalami maut. Dia tidak pengen. Tapi dia bilang, nak, biarkan aku makin menyatu. Biarkan aku makin tenggelam. Biarkan aku boleh memelukmu. Supaya jangan kau jatuh. Saya tuh melihat saudara ribuan orang. Tidak tahu kenapa ya. Begitu kena mamon itu berubah. Saudara, saya ini ketemu ribuan orang ya. Pada waktu dia masih miskin. Cinta Tuhannya. Cinta Tuhannya sangat saudara. Begitu diberkati Tuhan. Setiap bulan dapat 50 juta aja. Berubah total. Saudara, saya lihat. Saudara, pemimpin pujian yang nangis gak bisa apa-apa. Begitu diangkat aja dipanggil mulai terkenal. Hilang rohaninya. Ilahinya hilang sama sekali. Saudara, saya ini lihat saudara. Orang yang Tuhan kasih saudara ya. Keluarga bahagia penuh dengan cinta. Lupa Tuhan. Sampai saya tuh bilang begini. Tuhan, manusia itu mengerikan. Apapun dengan sangat mudah ditukar dengan yang ilahi. Sangat mudah. Karena itu kalau saudara pernah dengar, hari itu ada seorang hamba Tuhan dari Cina. Saudara, dia masuk penjara 4 kali, dia dipaksa. Saudara, dia disilet-silet, dia disiksa saudara. Saudara, dan akhirnya dia dibeli oleh Amerika, dibawa ke Amerika. Begitu sampai Amerika saudara, dia dikasih saudara rumah bagus. Dia disuruh khotbah keliling kesaksian. Wah, orang menganggap dia sangat saudara. Dan dia bilang begini. Dia cuma 2 minggu. Dia bilang, pulangkan aku. Sampai Amerika bilang, kami ini sudah keluar gereja, sudah keluar banyak buat bayar kamu. Kenapa kamu minta pulang? Dia bilang, aniaya tidak bisa mengambil iman saya. Tapi kalau 1 bulan saya tinggal di Amerika, saya yakin kenyamanan menggerus habis iman saya. Saudara, dan itu tidak cuma 1 hamba Tuhan. Kalau saudara tahu cerita itu 4, 5, 10, 20.
Hamba Tuhan dari Arab, hamba Tuhan dari Cina, hamba Tuhan dari saudara ya, negara-negara yang pernah mengalami aniaya berkata, pulangkan kami. Karena kenyamanan menggerus apapun yang namanya iman, cinta, kesetiaan, keajaiban. Karena itulah Tuhan sampai hari ini Dia berkata, aku tidak pengen kamu menderita, tapi biarkan aku menancapkan sesuatu yang ilahi sampai kita tidak bisa nafas kalau kita kehilangan Tuhan. Saudara, saya tutup. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Ia mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat yang remuk hati, membebaskan orang tawanan, dan melepaskan yang dari penjara. Saudara, Tuhan mau mulai lakukan ini dari saudara. Dia tidak bisa lakukan ini buat orang lain kalau saudara sendiri masih. Yang pertama, apakah saudara masih sengsara? Saya tadi bilang kita ini sama-sama, saudara. Miel itu ada di sini dari jam 12, saudara. Tapi dia seger sampai sekarang nih, senyumnya merekah. Saudara, dia mau diajak nari lagi, muter lagi. Saya rasa dia merekah. Tapi sedangkan saya lihat, saudara ya, yang kita udah begini. Why? Di dalam ini loh, saudara. Saudara sudah tidak bisa menikmati apapun. Saudara, pelayanan jadi beban. Saudara, kemustahilan menakutkan. Penginjilan memalukan. Saudara, setiap kali acara, saudara berkata tugas lagi meletihkan. Itu sengsara namanya. Tapi kalau milih bahagia, buat dia semuanya adalah kebahagiaan. Bisa enggak kita ini sampai jujur ya, setiap sel kita ini kalau Tuhan bilang, buat anggur baru, yes. Letupan di dalam berkata, kalau aku bisa nginjil, kalau aku ini bisa lihat jiwa-jiwa, kalau aku bisa lihat pemuritan, aku itu sungguh setiap selku teriak yes, yes, yes. Saudara, apakah kau masih masih terikat dengan roh sengsara? Dikit-dikit sakit, dilatih sakit, dibentak sakit. Saudara dibawa ke sekolah yang mahal sakit. Ini roh sengsara, saudara. Saudara dan saudara harus lepas. Saudara harus lepas dari roh apa? Remuk. Saudara, ini bukan remuk yang positif ya. Tapi badannya remuk. Siapa yang di sini ya? Yang setiap kali habis doa malam atau habis pelayanan seluruh badan remuk. Ini masalah. Saya ini jujur ya, maaf ya Cer. Kamu tuh jadi contoh terus, maaflah upahmu besar di surga lah. Ya. Saudara, saya tuh sampai bilang begini sama dia. Saya tuh males bawa kamu pelayanan atau kasih tugas berat-berat. Karena setiap kali dikasih tugas berat atau pelayanan, nanti kan menghilang karena sakit. Remuk. Setiap kali, saudara. Sedangkan dia punya tugas di sekolah. Dia punya tugas di tempat lain. Saudara-saudara kan gak pernah lihat ya, saya gitu ya. 24 jam terus hadir terus besok paginya remuk. Kan gak pernah tuh. Saudara, saya mau pulang dari Solo. Dari Solo saudara balik ke sini, saya ke Surabaya loh. Dari Surabaya saya langsung ke sini, langsung doa pagi loh. Saudara gak pernah lihat saya remuk toh. Saudara, bahkan pada waktu saya, saudara ya, dioperasi. Saya jalan, saya tetap pelayanan kok. Ibu Ruth saksinya. Saudara, saya tetap pelayanan. Di dalam ini enggak bisa, saudara. Saya enggak pernah remuk.
Karena di dalam ini ada kekuatan, pembaharuan, kesegaran. Even Pak Paul meninggal, tidak ada kan saudara lihat saya nangis-nangis berbulan-bulan. Saudara pada waktu Natal nih saudara ya, Natal. Saudara masuk toko ada lagu Natal, Ibu Ruth berkaca-kaca. Terus dia bilang gini, ibu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bukan karena saya tidak menyintai Pak Paul, saya tahu dia bahagia di sana, ngapain? Sekali lagi, masihkah kau begitu mudah diremukkan? Semangatmu, imanmu, cintamu, kekuatanmu bangkit malam ini. Saudara, ada orang-orang yang masih ditawan. Ditawan dengan kekhawatiran, kesakitan, kepahitan, perzinahan. Putuskan tali itu. Itu semudah karena kita sudah punya kuasa. Ada api loh. Sekarang kalau ada tali, saudara kasih api, putuskan. Tapi saudara seringkali membiarkan dirimu ditawan. Dengan apapun lah. Dan saudara ada penjara-penjara yang bahkan orang lain tidak tahu. Mungkin itu penjara perzinahan, kemiskinan. Maka saudara harus bangkit. Saudara lepaskan dirimu karena Tuhan juga melepaskan Petrus dari penjara. Saudara, saya tuh sampai begini ya. Kalau saya tuh bukan anti orang miskin, bukan. Saudara, saya ngerti. Tapi saya mau ngomong sama saudara ya. Kalau saudara belum menang soal keuangan, ada yang salah saudara. Karena Yesus datang untuk memberikan saudara kelimpahan. Amin. Mungkin saudara tidak berfungsi, saudara tidak bisa dengar Tuhan, atau saudara yang masih dengan emosi sampah. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya kemiskinan. Saya tuh saya dengar cerita dari banyak orang, termasuk dari saudara, bayangkan ya. Ini anak saudara, dia cuma iseng COVID. Saudara, dia iseng foto produk. Dan dia bilang begini, Tuhan, saya ini daripada COVID, saya butuh tambahan jajan. Saudara, tiba-tiba dihubungi bintang film. Dan tiba-tiba itu terus dikenalin. Sampai setiap bulan penghasilannya 40-50 juta. Saudara, temannya saya yang lain. Ya. Saudara, COVID, dia bilang gini, Tuhan, saya dipecat nih dari kantor. Saudara, tiba-tiba malam dia mimpi risoles makanan. Dia buat saudara. Saudara, sehari 3.000 risoles. Dan penghasilannya lebih gede daripada saudara ya, pada waktu dia kerja. Saudara, seorang lagi saudara pendoa. Dia ini saudara suaminya mati. Terus kemudian saudara, dia ini bilang, Tuhan saya mesti ngapain. Dia lewat. Saudara, Tuhan bilang ini, itu lihat apartemen itu gak laku-laku. Kamu datangin orangnya, bilang, kalau kamu jualan dan laku dapat berapa persen? Kalau 10% jangan mau, minta lebih. Saudara, dia ngomong. Orangnya bilang begini, ketawa, saya 20% aja saya kasih. Karena ini sudah tidak laku 20 tahun. Saudara, dan tiba-tiba dia jalan, dia doling. Dia tawarin orang-orang yang Tuhan ngomong di telinganya. Saudara, sebulan laku 4. Saudara, dan saudara, dia dapat untung berapa? Dia dapat untung 20 juta. Sebulan dapat laku 4. Saudara bisa bayangin. Sampai dia bilang begini, Bu, Tuhan itu gimana ya? Saya itu cuma butuh 10 juta setiap bulan. Bagaimana Tuhan itu memanjakan saya sampai dapat setiap bulan 80 juta. Semudah itu loh. Tapi itu saya tidak bisa saudara mengerti, terlalu banyak anak Tuhan. Ya, kutek. Kenapa saudara nanti dapat rotinya aircraft carrier?
Itu semua yang ada di dalam tuh orang terlatih, bukan orang blow on. Saudara bahkan cuma jadi polisi, saudara tidak bisa masuk situ. Saudara tentara biasa tidak bisa masuk situ. Saudara hanya orang terlatih dengan stamina paling unggul yang bisa masuk situ. Ayo Bu Nita teruskan, masih loyo nih.